Selamat sore kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Eh, Adapun saya pada dalam video ini ingin menjelaskan saya itu hasil kali kelarutan, larutan dan maupun pengaruh ion selama dan pengaruh pH. Langsung masuk saja. Nah, pertama-tama pengenalan yaitu apa itu kelarutan. Nah, larutan itu dapat kita baca yaitu jumlah maksimum satu zat yang dapat terlarut dalam sejumlah larut pada suhu tertentu. Nah, di sini kita bisa mengambil tiga objek, yaitu jumlah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut atau zat yang terlarut yang berada di dalam sebuah zat pelarut. Dan terakhir yaitu suhu tertentu. Karena apa? Karena suhu juga mempengaruhi kelarutan suatu zat. Nah, itu biasanya terdapat dalam satuan gram per liter atau mol per liter. Contohnya, pertama, kelarutan CaOH dua kali dalam air adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 2 molar. Kedua, kelarutan NaCl 36 gram per 100 mili. Nah, kita dari tiga objek tersebut, di sini karena tidak ada suhu yang beritahu, maka terdapat dua objek. Pertama apa? Larutan NaCl 36 gram. Nah, 36 gram ini yaitu jumlah maksimum suatu zat yang terlarut. Nah, jumlah NaCl yang terlarut dalam 100 mili air. 100 mili air itu adalah zat pelarutnya. Nah, ini dalam penjelasannya, maka dalam 100 mililiter larutan maksimal terdapat 36 gram NaCl. Yang terakhir, larutan CaSO4, yaitu 0,67 gram per liter. Nah, sama seperti yang larutan NaCl tadi, larutan CaSO4 tersebut yaitu terdapat 0,67 gram jumlah maksimal yang terlarut di dalam 1 liter air. Nah, 0,67 gram itu yaitu zat CaSO4. Oke, kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang kejenuhan. Nah, ini kejenuhan itu bukan bermakna kayak kecapean atau gimana. Namun ini kejenuhan tentang zat. Nah, jadi di zat itu terdapat tiga tahap dalam kejenuhannya. Yang pertama itu belum jenuh, yang kedua tepat jenuh, dan yang ketiga lewat jenuh. Nah, ini masih berkaitan yang sama dengan tiga objek tadi yang kita bahas di awal, yaitu jumlah zat dalam zat pelarut pada suhu tertentu. Jumlah zat terlarut di dalam zat pelarut pada suhu tertentu. Nah, penjelasannya itu pertama, belum jenuh. Nah, misalnya kita balik ke sini. Kalau dia belum jenuh, maka di larutan NaCl ini, karena kan dia 36 gram dalam 100 mili, dia tepat jenuh. Kalau dia belum jenuh, berarti terdapat misalnya di bawah 36 gram NaCl dalam 100 mili air. Seperti cuma terdapat 35 gram dalam 100 mili air. Nah, itu dapat dikatakan belum jenuh, karena jumlah maksimal zat tersebut adalah 36 gram. Begitu juga kalau yang tepat jenuh. Yang tepat jenuh itu artinya yang sudah terlarut semuanya. Dan itu bila tambahkan lagi, dia akan membuat suatu endapan. Jadi, dalam NaCl tadi, 36 gram ini ya tepat jenuh ya. Kalau kita memberikan 36 gram garam NaCl di dalam 100 mili air, maka dia sudah tepat jenuh. Dia tidak bisa ditambahkan lagi. Bukan tidak bisa. Seperti kalau eh, seperti analoginya itu kalau kita makan. Kalau kita makan, kalau kita merasa belum kenyang, itu dia belum tepat jenuh. Misalnya, dari yang biasanya porsi nasi kita itu satu centong nasi, nah pada saat dia setengah centong nasi, itu dia belum jenuh, belum tepat jenuh. Kenapa? Karena kita masih merasa belum kenyang, kita masih dapat menambahkan itu. Nah, kalau dia tepat jenuh, ya sama seperti garam yang tadi 36 gram, kita akan memakan satu centong nasi, dan itu kita akan merasa kenyang. Nah, yang ketiga itu lewat jenuh. Bagaimana dengan lewat jenuh? Kalau dia lewat jenuh, dari yang porsi makan kita itu satu centong nasi, nah itu kita mencoba untuk menambahkan, misalnya satu setengah centong nasi. Sebenarnya bisa, namun dia akan terdapat endapan dalam larutannya. Nah, misalnya kalau pada kita itu, misalnya kita kekenyangan, mungkin akan terjadi muntah. Nah, muntahan itu yang di manusia, itu adalah endapan di zat tadi. Nah, ini adalah contoh dari keseluruhan. Dan ini tampak dari objek yang ketiga, yaitu temperatur. Bisa kita tengok di bagian ini, di grafik ini, ada banyak garam, seperti NaNO3, CaCl2, PbNO3 dua kali, KNO3, NaCl, KCl, K2, Cr2O7, KClO3, Ce2, SO4 tiga kali. Nah, ini contohnya, misalnya kita ambil dari garam NaCl, natrium klorida. Pada suhu 0 derajat, garam NaCl ini akan tepat jenuh di sekitaran 31 sampai 35 gram per 100 gram air. Kita bisa lihat di grafik yang pada sumbu Y, itu ada tertulis solubility gram of salt in 100 gram H2O, atau kelarutan gram dari garam di dalam 100 gram air. Nah, dalam 100 gram air, NaCl pada suhu 0 derajat, yaitu karena ini grafiknya kurang menunjukkan angka spesifik, jadi dapat kita ambil kesimpulan antara 31 gram hingga 35 gram. Kalau dia suhunya makin naik, makin naik, makin naik, dapat kita teori grafik dari yang 0 derajat, yaitu di bawah 40 gram dalam 100 gram air, itu akan menjadi 40 gram di suhu 100 derajat. Nah, itulah kenapa suhu tadi mempengaruhi kelarutan pada suatu zat. Oke, kita masuk ke materi hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan atau biasa dikenal KSP, kelarutan produk, adalah nilai yang menggambarkan kelarutan suatu senyawa ionik dalam pelarut pada suhu tertentu. Pada suhu tertentu. Karena apa? KSP merupakan hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh, yaitu molarnya dari ion-ion yang dikalikan dalam larutan yang tepat jenuh. Dan tiap konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri reaksinya. Nah,
Apa itu maksudnya? Setiap konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien. Nah, kita bisa ambil contoh seperti senyawa ionik Ab, yaitu A positif dan B negatif. Nah, itu KSP-nya maka cuma hasil kali dari molar ion A positif dikali dengan molar ion B negatif. Nah, eh, jikalau NaCl2 atau CaCl2, nah itu kan ada, kalau kita reaksikan Ca2 plus tambah 2 Cl minus. Nah, Cl ini memiliki koefisien 2, sehingga apa pada KSP nanti molar Ca2 plus dikalikan dengan molar Cl minus dikuadratkan. Itu tadi karena koefisiennya 2, maka kita kuadratkan pada saat KSP. Oke. Nah, itu juga sama seperti contoh reaksi parutan AgCl. Karena ini sama-sama positif, yaitu, maaf, saya ulangi, karena ini sama-sama berkoefisien 1, maka hasil KSP-nya cuma hasil kali molar dari Ag plus dan Cl minus. Nah, kan kita misalkan, karena ini kan kelarutan itu simbolnya S, maka KSP-nya itu adalah S kali S, atau KSP sama dengan S kuadrat. Oke, kita lanjut dengan memprediksi pengendapan. Nilai KSP dapat digunakan untuk meramalkan terjadi atau tidaknya suatu zat. Hal ini dilakukan karena membandingkan nilai KSP dengan QSP atau kuesiosen reaksi. QSP ini apa? QSP ini hasil kali kelarutan konsentrasi molar ion-ion dalam larutan dengan asumsi zat terdisosiasi sempurna. Nah, misalnya KSP kan tadi sudah ada di awal KSP HCl, itu sudah ada lah penelitian mengenai KSP, nilai KSP suatu zat. Nah, nilai QSP ini apa gunanya? Yaitu gunanya untuk membandingkan lagi. Misalnya kita memiliki suatu zat yang sudah terdisosiasi sempurna. Nah, karena ada perbandingan antara KSP yang ditemukan dengan lama dengan QSP, makanya muncullah si QSP tadi ini. Nah, itu juga ada indikatornya, ada 3, yaitu kalau QSP lebih kecil dari KSP, kalau QSP sama dengan KSP, dan kalau QSP lebih besar dari KSP. Itu sama seperti yang dikeluarkan tadi. Nah, kalau QSP, nilai QSP kita ini, yang kita coba di lab, lebih kecil dari KSP, maka itu belum terjadi endapan, atau kita bisa menyebutkannya dengan belum tepat jenuh. Nah, kalau QSP-nya sama dengan KSP, maka itu tepat jenuh. Dan kalau QSP lebih besar dari KSP, itu lihat jenuh. Kalau lihat jenuh artinya apa? Ini terdapat endapan. Oke, pengaruh ion satu marga atau ion satu nama. Nah, kita memiliki percobaan lagi dengan menambahkan ada ion-ion yang senama. Nah, maka hal ini dapat mengurangi kelarutan satu zat. Nah, ini apa? Semakin banyak ion senama dalam larutan, semakin zat terlarut, semakin sulit untuk larut. Ini diambil dari asas Le Chatelier. Ya, kita flashback lagi ke materi semester 1, yaitu kesetimbangan zat. Nah, kalau kesetimbangan zat ini, kalau misalnya reaksi ada 2, kalau ditambahkan di kiri, maka agar seimbang, dia akan ke kanan. Nah, kalau ditambahkan di kanan, biar seimbang, dia bertambah ke kiri. Nah, begitulah asas Le Chatelier. Keseimbangan akan bergeser karena zat yang ditambahkan. Dengan demikian, penambahan ion senama akan memicu banyak endapan atau memperkecil kelarutan. Karena dia itu bergeser, maka dia itu nilai garam yang dibutuhkan, misalnya harusnya tepat jenuh, ditambahkan, maka dia akan lewat jenuh. Nah, saat dia jenuh, ya itu akan memicu suatu endapan. Nah, yang kedua, pengaruh ion ini tidak akan mempengaruhi KSP. Karena apa? Penambahan ion senama tidak akan mengubah tetapan hasil kali kelarutan selama tidak ada perubahan suhu. Nah, jadi KSP ini hanya berpengaruh pada perubahan suhu. Dan juga KSP nilai yang menggambarkan kelarutan suatu senyawa ionik dalam larut suhu tertentu. Sekali lagi, nilai KSP tetap konstan selama suhu tidak berubah. Kita masuk ke contoh soalnya dan ya definisinya. Nah, misalkan kita memiliki senyawa ionik Ag2CrO4. Nah, kalau kita ingin menghitung kelarutannya dalam kelarutan K2CrO4. Nah, sini sama-sama memiliki zat yaitu CrO4. Nah, pertama KSP Ag2CrO4. Ini kan kalau kita reaksikan Ag2CrO4 itu kan Ag plus 2 Ag plus dikali CrO4 2 min. Nah, sehingga karena Ag memiliki koefisien 2, maka kemolaran ion-ionnya itu dipangkatkan 2 dalam KSP. Nah, dari soal kan kita mengetahui yaitu KSP Ag2CrO4 itu 4 kali 10 pangkat min 12. Kalau kita yang mencari kelarutan Ag2CrO4, yaitu Ag plus. Nah, kita harus bergerak pada kelarutan K2CrO4-nya, karena itu dikasih tahu, yaitu 0,01 molaritas. Nah, kita reaksikan Ag2CrO4-nya, 2 Ag plus tambah CrO4 domin. Jadi, KSP Ag2CrO4-nya itu 4 Ag pangkat 3. Nah, ini kan 0,01 molar atau 10 pangkat min 2. Oke, dari situ dapat 4 kali Ag pangkat 3. Masukkan nilai KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 12 kurang 12 sama dengan Ag plus pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Nah, ini sehingga 4 kali 10 pangkat 12 ini kan kuadrat. Kita akarkan jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, karena di sini ada 10 pangkat min 2, sehingga sebelum kita kuadratkan, ternyata dipindahkan nih, sehingga 4 kali 10 pangkat min 10. Nah, bila diakarkan sih jadi 2 kali 10 pangkat min 5.
Maka kelarutan Ag2CO4 itu yaitu 10 pangkat minus 5. Lanjut. Nah, itu kita masuk ke soal terakhir yaitu pengaruh pH terhadap kelarutan. Nah, secara singkatnya, ion H+ itu bersahabat dengan S kelarutan. Jadi, ion H+ bila dinaikkan, maka nilai S atau nilai kelarutan juga akan naik. Nah, bila ion H+ turun, maka kelarutan juga akan turun nilainya. Nah, itu karena apa? Karena kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sehingga lebih banyak padatan dalam konteks ini yaitu MOHX yang terbentuk. Maka kemampuan zatnya akan berkurang. Oke, begitu juga sebaliknya. Kesetimbangan bergeser ke kanan, maka memiliki lebih banyak padatan MOHX yang akan terdisosiasi menjadi ion-ion. Sehingga padatan zatnya akan bertambah. Nah, seperti tadi, ion H+ itu berbanding lurus dengan nilai kelarutan. Oke, mungkin untuk materinya cukup sekian, dan kita akan dilanjutkan kepada latihan-latihan soal. Soal yang pertama yaitu hitunglah KSP dari AlOH3. Nah, ini karena ini hanya materi dasar untuk pengingat saja, maka langkah pertama yaitu kita akan mereaksikan dari AlOH3 tersebut. Bila kita reaksikan AlOH3 itu Al3 plus tambah 3 OH-. Nah, misalnya kelarutannya AlOH3 ini S, maka kelarutan AlOH3 menurut koefisiennya maka akan sama S. Namun di 3 OH- karena dia 3, koefisiennya 3, maka di sini akan menjadi 3S. Nah, sehingga karena KSP adalah hasil kali kelarutan, maka KSP itu Al3 plus dikalikan OH- pangkat 3. Nah, kita ingat itu bila ada koefisien, maka saat di KSP kan itu dipangkatkan. Nah, kita masukkan nilai kemolarannya yaitu Al3 plus S dan 3 OH- 3S pangkat 3. Maka S kali 3 pangkat 3 27, 3 pangkat S pangkat 3, S pangkat 3 kali S, maka hasil KSP nya yaitu 27S pangkat 4. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Hitunglah kelarutan dari CaCl2 dengan KSP 0,256 kali 10 pangkat min 9. Nah, dia minta kelarutan, maka dia memintanya S. Kalau S kita dapat dari mana? Dari kita reaksikan terlebih dahulu. CaCl2, kita tahu Ca yaitu 2 plus dan Cl itu min, sehingga CaCl2 direaksikan yaitu Ca2 plus ditambah 2 Cl min. Nah, bila CaCl itu kelarutannya S, maka menurut perbandingan koefisien, maka molar ionnya dari si Ca2 plus akan S juga, dan molar si Cl min akan 2S. Oke, sehingga KSP-nya yaitu 2S kuadrat kali S, sehingga 4S pangkat 3. Kita masukkan KSP sama dengan 4S pangkat 3, maka S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP bagi 4. Nah, di sini sudah dikasih tahu nilai KSP-nya yaitu 0,256 kali 10 pangkat min 9. Nah, kita masukkan, jadi S sama dengan akar pangkat 3 dari 0,256 kali 10 pangkat min 9 per 4. Ya, kita simpulkan angkanya, sehingga ini kan 0,256. Kalau dibuat ke 256, dia dikali 10/100.000. Nah, maka bila akar sama, maka itu akan dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 tambah 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 9 kan 10 pangkat min 12. Nah, 256 bagi 4, dicoret, akan menghasilkan angka 4, 64. Sehingga S sama dengan akar pangkat 3 dari 64 kali 10 pangkat min 12. Nah, maka S-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 9. Setelah mendapatkan tadi 0,05 molar, nah kita karena ini sama-sama habis, kita menggunakan rumus hidrolisis, yaitu OH- sama dengan akar KW per Ka kali konjugatnya. Nah, di sini KW kan 10 pangkat min 14 ketetapan tuh, sedangkan Ka-nya yaitu KaC3COH sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Kita masukkan 10 pangkat min 5 dikali konjugat. Nah, konjugatnya itu berasal dari sini, yaitu BaCH3COO 2 kali sama dengan Ba2 plus tambah 2CH3COO min. Lalu perbandingan koefisien, ini kan 5. Jadi sini 5, BA-nya 1/1, 5, 2/1. 5 kali 2, 10. Oke, jadi kan ini kan 0,05. Itu dikalikan 2, makanya dapat 0,1. Oke, ini 10 pangkat 5 mati jadi 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 10 pangkat min 10. Nah, ini kan masih akar, jadi OH minnya itu adalah 10 pangkat min 5. Nah, kita lanjut masukkan ke MOH 2 kali. Nah, ini sebenarnya saya typo, ini adalah R, anggap ini R, ini R. Oke, sehingga MOH 2 kali melalui perbandingan koefisien yaitu R2 plus tambah 2 OH min. OH minnya tadi ketahui 10 pangkat min 5, jadi melalui perbandingan koefisien 10 pangkat 5, 10 pangkat min 5, ini 2, berarti bagi 2, jadi sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, sehingga KSP nya 5 kali 10 pangkat min 6 mol per liter.
karena sudah dalam 1 liter, maka kita dapat mencari yaitu nilai mR-nya. Dari mana? Ini kan mol, sedangkan rumus mol itu massa per mR, sehingga mR sama dengan massa per mol. Nah, masanya itu tadi dari soal diketahui bahwa 0,45 mg, sehingga bila kita gramkan 0,45 kali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 6, ini dia mol. Oke, nah ini bila dibagi yaitu 0,09 kali 10 pangkat min 3, ini mati 100, sisa 10 lagi, maka 9 kali 10 90 mR. Nah, kita ketahui mR 90, maka AR untuk R yaitu 90 dikurang AR nya si O2 sama H2. O kan 16 kali 2 32, H1 kali 2 2, sehingga jika dijumlahkan jadi 90 kurang 34, maka AR nya adalah 56. Nah, protonnya itu untuk mencari dia berada di mana dalam tabel SPU, dia itu harus dikurang sama neutronnya dulu. Nah, sehingga 56 dikurang 30, jadi kita dari soal, sehingga misalkan 26. Nah, bila kita membuat secara hujan meteor, ya ini secara singkatnya saja, maka akan menghasilkan di 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D6. Maka dia itu berada di golongan 4.